kembali, Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat, sore hari ini mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat sahabat ya. Selalu mendapatkan rahmat dan juga berkah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat kita jadikan hamba Allah yang selalu bersyukur. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Saya Alik A3, mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengarkan suara saya ya, sejak tadi pagi hingga sore ini. Dan di Gatekeeper saya ditemani oleh Hani Mufidah. Kita ada di kajian tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah hadir sahabat narasumber tetap kita, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Romrowi MA. Beliau guru besar ya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan beliau ini salah satu imam besar di Masjid Al-Akbar Surabaya. Langsung saya sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Prof. Senang sekali berjumpa Prof sore hari ini. Alhamdulillah ya. Saya dan juga pendengar SFM ini ingin mencari pengetahuan lebih banyak nih Prof dari Prof Rum nih. Ya. Prof, untuk hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Prof ya. Ya. Ini isu yang sangat penting, yang sangat relevan Prof. Ya, ya. Oke. Kalau ayatnya berapa ini Prof? Nanti biar pendengar di rumah juga buka ini. Ya, itu yang sudah kita kaji cukup banyak ya. Mulai dari Al-Baqarah 124 itu sudah. Kemudian Ali Imran ya. 28 juga sudah. Sudah. Ya. Kemudian Al-Maidah 51 yang sangat populer itu. Iya, iya. Itu juga sudah ya. Kemudian An-Nisa 138 dan 139 dan juga 144. 144. Itu ya. belum semua ya Prof? Ya, Oke. itu sudah itu ya. Itu sudah semua. Sudah kita Pas. bicarakan, maksudnya kita terlalu rinci karena waktu ya. 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 Nah, berikutnya nanti Prof. Kemudian ini nanti akan kembali pertama ya pentingnya kepemimpinan ya. Pentingnya bagaimana? Ya, urgensi memilih pemimpin ya. Ya, baik. Kami ingatkan untuk Anda sahabat yang nanti ingin bergabung bersama kami ya, bertanya terkait urgensi atau pentingnya kepemimpinan. Silakan Anda nanti boleh sampaikan pertanyaan Anda di telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Baik, Prof. Kita mulai perbincangan kita kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa akramana bil islami wa hadil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikur Rahmanul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu banil insi wal jan wal mab'uth hudan wa rahmatan li jami'il insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala man ihtada biyatihi ala maril ayyam wal asman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiba wa imanan shatiqa wa 'amalan shalihan maqbula
wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat SAS FM yang berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di petang hari bahagian ini Allah mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita. Kajian terhadap kitab suci Al-Quran yang mudah-mudahan kedekatkan kita dengan Al-Quran. Kemudian untuk mengkaji ayatnya ini akan menambah ridha Allah bagi kita semua. Amin amin ya. Memberkahi kehidupan kita, ya, menambah amal ibadah kita, ilmu dan iman kita, sekaligus mengurangi dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan suatu kita ini akan menjadi, ya, ahli surga, ya. Amin. Karena syafaatnya Al-Quran sehingga benar selamat bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah mengkaji beberapa ayat atau sekian ayat tentang kepemimpinan, ya, di mana ditegaskan bahwa syarat yang paling pokok, yang mutlak, yang tidak bisa ditawar itu adalah harus orang yang beriman itu. Ya. Ya. Kita tahu dalam kajian yang lalu, memilih atau mengangkat orang yang tidak beriman sebagai pemimpin itu, kita harus menanggung risiko yang sangat berat, ya. Yang tidak risiko lebih berat daripada itu. Kenapa? Karena risikonya ada hilangnya iman kita. Dan kalau iman itu hilang, maka akan menyusul kemudian juga hilangnya seluruh pahala dari amal yang kita lakukan, yang kita kumpulkan dengan susah payah itu, ya. Dua kerugian yang sangat luar biasa. Dan masih tambah satu lagi bonusnya, yaitu apa? Kok kita tuh diikuti orang, ditiru oleh orang lain, orang banyak, maka kita sudah mendapat bonus, yaitu apa? Dosa. Sejumlah dosa orang yang mengikuti kita itu sampai hari kiamat. Ya. Maka itulah orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, ya. Lebih bangkrut dari orang kafir. Orang kafir nggak kehilangan, ya. Memang pasti dapat adab, ya, tapi tidak pernah kehilangan iman yang harganya tak tertebus dengan emas sepenuh bumi. Ditambah kehilangan pahala amal soleh yang sudah kita kumpulkan, ya. Ditambah lagi bonus dosa tadi, ya, ya. Maka kata Allah, itulah orang yang paling merugi. Kenapa kok demikian? Itu memang kepemimpinan dalam ajaran itu sangat vital, ya. Dan akibatnya memang juga sangat fatal, ya. Sangat urgen, sangat vital di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, apalagi bernegara. Baiklah, untuk itu mari kita kaji ayat nomor, ya, 4, ya, ayat nomor 4 dari surat As-Saff, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad, yang berperang di jalannya. Ya. Orang berperang di jalan tentu adalah orang beriman. Tidak mungkin tidak beriman berjuang di jalannya. Nah, jadi kalau lebih dirinci, sungguh Allah mencintai orang yang beriman, yang selalu berjuang, berjihad, kalau perlu berperang di jalan Allah, jalan kebaikan, ya. Di jalan amar ma'ruf nahi munkar, soffan. Soffan maknanya yang teratur, ya. Yang teratur, yang terorganisir dengan baik, ya.
Ibaratnya soft sholat tuh harus lurus, tidak boleh bengkok itu. Yang ka'annahum bunyanum marsus, ibaratkan sebuah bangunan yang sangat kokoh, yaitu apa? Satu sama yang lain itu saling terkait. Ya, tembok itu kalau terdiri dari putu merah misalnya, satu sama lain itu saling terkait, ya, saling mengisi, ya, terkait. Ya, itu, ya. Jadi kita oleh Allah secara tidak langsung dalam ayat ini diperintahkan untuk membuat barisan yang selalu teratur, selalu bekerja sama, ya, sehingga membuat satu barisan yang kokoh seperti kokohnya bangunan tembok yang sangat kokoh. Iya. Tentu untuk membuat itu, membuat barisan itu harus ada imamnya, harus ada pemimpinnya, harus ada manajernya. Tanpa itu tidak mungkin membuat itu. Ya. Ya. Oleh karena paling tidak mengisahkan pada kita betapa pentingnya, ya, pemilihan pemimpin, menentukan pemimpin yang memimpin umat ini sehingga punya persatuan yang kokoh, ya, yang sangat tidak tertembus oleh apapun. Oleh karena itu dalam hadis Rasul itu malah unik sekali dan sangat banyak hadisnya. Di antaranya misalnya, la yahillu li thalathatin, tidak halal bagi 3 orang, yakununa fi falatin minal ardi, yang berada, ya, di ruang atau tempat yang lapang di atas bumi ini, illa, kecuali ammaru alaihim ahadahum, menjadi satu di antara 3 orang itu sebagai pemimpinnya. Jadi 3 orang saja dalam perjalanan itu kata satu di antara harus dijadikan sebagai pemimpin. Padahal cuma 3 saja, ya, Dok. 3 orang, ya. Harus ada pemimpinnya. Ya. Nah, nanti kan kita tahu alasannya apa sih itu, Prof. Ya. Tadi kalau musun kayak batu bata tadi kan banyaknya segitu, ya, Prof. Ya. Pemimpinnya justru harus lebih kuat berarti. Iya, tentu. Baik. Ya. Kita akan jeda sebentar, ya, Prof, ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, sahabat, silakan di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Dan kita masih di program kajian tafsir Al-Quran. Kami akan kembali, sahabat, setelah yang berikut ini. Bagaimanakah cara memilih ban kendaraan yang baik? Makanya kalau kita milih ban atau merawat ban, yang paling penting adalah merawatnya. Kalau memilih kan enak, gampang tuh, pilihannya banyak gitu. Tapi kalau merawat itu kan lifetime-nya panjang. Makanya tadi kalau beli ban di toko itu kalau diskonnya lebih dari 10% berarti mendekati expired. Tapi kalau diskon 50%, nah itu sudah kedaluarsa. Yang jadi masalah bukan apanya, karena bukan telapaknya masih bagus. Tapi yang jadi masalah adalah dinding ban, karena ban itu ada 2, pakai yang nylon sama pakai baja. Di pinggirnya di jelasannya steel belt itu berarti steel itu pakai baja, ada nylon itu apply-nya itu ada play-nya itu berapa itu. Jadi yang jadi masalah sekarang ini adalah yang orang kurang perhatikan adalah rata-rata dia memperhatikan kembangannya aja. Tanya jawab interaktif, dialog keselamatan, setiap Senin jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, betapa banyak ya keluarga di sekitar kita mungkin yang kita tahu bahkan sampai bercerai hanya karena permasalahan sepele yang tak kunjung selesai. Padahal lamanya pernikahan mereka sudah puluhan tahun, sahabat ya. Dan ternyata memang lamanya pernikahan bukan jaminan untuk bisa lolos dari sebuah permasalahan. Untuk itu, kita perlu mencari ilmunya bagaimana cara merawat hubungan suami istri agar selalu harmonis dan baik-baik saja. Anda bisa mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga di Radio SAS FM.
Beliau akan memberikan ilmunya plus juga akan membedah buku terbarunya. Untuk waktunya insya Allah akan kami adakan Ahad besok tanggal 6 November pukul 9 pagi hingga 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Anda boleh bertanya apa saja kepada Ustadz Yahya Aziz, sahabat, seputar permasalahan rumah tangga. Jadi Anda bisa berkonsultasi langsung ya dengan beliau. Untuk Anda yang belum mendaftar, silakan Anda bisa mengirimkan SMS dengan format nama lengkap, spasi bedah buku, kirim ke 0812 306345. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 per orang. Tapi kalau Anda datang sepasang, suami istri, biaya pendaftaran jauh lebih murah, sahabat. Hanya Rp125.000 untuk pasangan suami istri. Itu nanti sudah mendapatkan fasilitas buku terbaru Ustadz Yahya, snack makan siang, dan juga sertifikat. Jadi untuk Anda yang belum mendaftar, silakan Anda bisa mendaftar sekarang juga. Anda tinggal mengirimkan SMS, Anda ketik nama lengkap Anda, spasi bedah buku, kirim ke 0812 306345, atau Anda bisa langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Bersama kita ke ruang Gatekeeper untuk sedikit informasi lalu lintas bersama Hanim. Baik, Alik dan juga sahabat, update informasi lalu lintas untuk Anda. Ini yang pertama kami update dari akun Twitter RTMC Polda Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas di Aloha Sidoarjo, sahabat, terpantau ramai cenderung padat. Situasi arus lalu lintas di Aloha Sidoarjo terpantau ramai cenderung padat. Sementara dari akun Twitter di Sub Surabaya, untuk saat ini belum ada update terbaru. Kita beralih ke aplikasi wis.com ya, sahabat. Ini menurut pantauan dari aplikasi wis.com, sahabat, untuk saat ini di Raya Diponegoro, untuk Raya Diponegoro arah ke luar kota saat ini ramai lancar, sahabat ya, kecepatan sekitar 20 km per jam. Sementara itu untuk Raya Darmo untuk saat ini masih lancar, sahabat ya. Raya Darmo untuk saat ini masih lancar. Kemudian untuk Raya Jemur Sari dua arah hingga Raya Prapen juga untuk saat ini masih lancar, sahabat. Kemudian Raya Jemur Andayani hingga Raya Rungkut Industri untuk saat ini juga masih lancar begitu. Kemudian untuk arus lalu lintas di Gunung Sari Joyoboyo, sahabat, saat ini cukup padat di sana, sahabat ya. Gunung Sari hingga Joyoboyo untuk saat ini padat. Kemudian Raya Wiyung yang mengarah ke Lidawetan saat ini juga padat di sana, kecepatan 19 km per jam. Demikian, sahabat, update informasi lalu lintas untuk Anda. Kita kembali ke Alik. Baik, terima kasih Hani Mufida atas informasi lalu lintasnya. Baik, sama kita kembali di program kajian tafsir Al-Quran dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Romruwi MA. Beliau guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga salah satu imam besar di Masjid Al-Akbar Surabaya. Anda ingin bertanya, sahabat, telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Yang terkait dengan pembahasan kita ini, sahabat, Quran surat As-Sof ya, ayat 4. Silakan Anda boleh buka As-Sof ayat 4. Silakan Anda buka yang terkait dengan pembahasan kita untuk edisi kali ini, yaitu pentingnya kepemimpinan. Baik, Prof, ini sudah ada yang bergabung di line telepon, Prof, dan insya Allah ini adalah salah satu yang mengidolakan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, betul ya Bu ya. Silakan Bu Rini, Ibu kita. Silakan Bu Rini. Prof, Ya, Bu. tadi penjelasan katakan yang bahkan mereka akan menanggung jawab baik dosa yang mereka perbuat sendiri maupun dosa orang yang disesatkan itu. Ya. Surat Al-Ankabut 13 sama An-Nahl 25. Nah, ini di Indonesia ini masalah Al-Maidah 51 yang besok didemokan ini apakah termasuk hukum pidana atau perdata? Nah, di Indonesia kan masih hukumnya peninggalan Belanda ya, Bro. Nah, ini kalau menyangkut daripada hukum syar'i, syariat di Indonesia apa sudah
di konser begitu. Ini Prof, saya senang ini kalau Mas Arik diberi kesempatan banyak saya Prof, karena saya itu belajar tafsir itu 3 guru saya, tiga orang itu sudah almarhum semua. Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan termasuk husnul khotimah lah Bu ya mereka ya. Iya Buya Hamka Prof. Ya. Saya masih SMP jadi belum mengerti banyak. Ini kalau hukum syariat diberlakukan dengan terkait Al-Maidah 51 ini, saya pernah bicara sama kristolog Yai Haji Abdullah Wasian, rumahnya tetangga adik saya di Rewi, bahwa beliau katakan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak otentik karena muridnya yang ke-12 itu tidak ada yang namanya itu. Jadi 600 tahun baru ditulis oleh Yohanes. Nah, ini satu misal pengeterapan daripada hukum bisu ini yang berkaitan bisu ini, hukum pidana, pelanggaran atau perdata, pelanggaran atau pidana kejahatan. Kalau memang bertahap nanti hukum syariat diterapkan di Indonesia, saya kira hanya ada hukum syariat Islam aja, lainnya enggak berlaku, Bro. Bagaimana menurut tanggapan penjaringan, Bro? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini telah bergabung. Silakan Prof. Ya, baik. Tentu memang negara kita bukan negara Islam ya, sehingga tidak berpedoman pada hukum Islam. Ya, sehingga memang kalau itu ya tidak ada hukumannya, tidak pidana, tidak perdata juga, ya tidak ada yang mengatur itu ya. Namun demikian kalau seandainya ada sebuah negara yang mengeterawan hukum Islam, maka kalau ini dilanggar ya termasuk pidana. Ya. Kalau negara Islam mengeterawan hukum Islam karena melanggar ketentuan Allah maupun Rasul. Kalau di Islam melanggar dengan penistaan seperti itu, apa hukumannya? Oh, kalau penistaan itu dalam apalagi yang dinistakan itulah ayat Allah ya, atau juga nabinya. Itu bisa hukumnya sampai hukuman mati di dalam ajaran Islam. Sampai mati bisa, Bro? Sampai hukuman mati. Hanya berkata seperti Pak Ahok itu? Iya. Bisa mati? Iya. Walaupun itu non-muslim yang mengatakan. Gimana? Yang mengatakan kan non-muslim. Enggak, tadi kan dalam hukum Islam ya. Dalam hukum Islam, ya itu seperti itu. Sampai hukuman mati ya, Bro? Iya, kalau itu negaranya berikan hukum Islam ya. Mau sudah banyak juga yang mengatakan itu kan ya. Bahkan jangankan itu, dulu kan juga FUI Forum Umat Islam yang di Jawa Barat itu kan juga menegaskan bahwa darahnya siapa pemimpin JIL itu saat itu sudah halal kan begitu. Jadi berarti sudah pantas untuk dihukum mati ya, seperti itu ya. Karena pelecehan terhadap Allah itu kan tidak ada yang lebih dahsyat daripada itu. Hukum itu dianggap membohongi manusia. Ya, padahal dalam cara Islam namanya Al-Quran itu ya tidak mungkin salah, kebenarannya mutlak. Kemudian dianggap ini membohongi orang. Ini kan sudah sangat luar biasa. Iya, iya. Jadi sampai sekarang ya, JIL liberal itu, Bro? Iya, itu kan FUI sudah memutuskan itu ya. Ya. Dulu yang nama Iran juga memutuskan Salman Rushdie itu ya sudah halal darahnya kan seperti itu juga. Jadi sebenarnya kita seperti itu. Ya. Yang namanya hukumnya orang murtad itu hukumannya mati sudah. Yang ini tentu dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama. Tentu terutama oleh mereka yang senang pada Islam maupun juga kaum liberalis itu. Jadi kesalahannya JIL itu sendiri dalam penafsiran tidak tepat atau gimana? Iya, ya. Jadi itu memang liberalis sekali. Ya. Jadi boleh kan Al-Quran yang kira-kira punya ya sanksi yang seperti itu
bolak-balik kan. Ya, dimoderasikan demikian rupa. Mereka akan sampai menyatakan bahwa semua agama itu benar. Karena semuanya agama benar, tidak perlu ada yang mengklaim Islam yang paling benar. Semuanya sama beriman, imannya juga sama kepada Tuhan yang sama, hanya beda sebut. Sehingga mereka semuanya juga masuk surga, kata mereka. Itu kan sudah berat ya, merusak sama sekali ajaran Islam demikian rupa. Maka tidak aneh kalau tadi ada Forum Ulama Indonesia itu memvonis hukuman mati kepada itu. Hanya karena masalahnya kan kita tidak punya kekuasaan eksekutif ya. Secara syariah memang seperti itu ya. Ya. Oke. Baik itu ya Bu ya. Jadi memang kita tunggu ini Prof ya, terkait Pak Ahok ini pidananya bagaimana begitu ya. Ya makanya memang umat ini sekarang menunggu, apalagi besok itu kan menunggu itu sebenarnya ya. Mengingatkan sambil menunggu. Ada nggak hukumannya itu ya. Tadi saya membaca WA itu ada seorang wanita yang hanya masalah apa ya, masalah itu dianggap menistakan agama Hindu, udah langsung divonis itu ya. Divonis. Ya di mana itu Prof? India? Bukan di Denpasar sih, di Bali. Buregiana bos siapa mengucapkan apa? Ya. Orang Hindu merasa tersinggung itu dipidanakan dan sudah divonis sekarang. Vonis apa itu Prof? Divonis hukuman penjara ya. Iya. Sehingga itu begitu cepat ya. Lah ini yang menistakan Al-Quran, yang mengadukan sekian banyak. Sudah ditambah lagi unjuk rasa yang lalu kan sudah ratusan ribu besar juga ya. Dari seluruh penjuru Indonesia padahal ya. Indo kemarin hanya beberapa orang aja yang mengadukan itu di Denpasar ya. Sudah langsung pengadilan bertindak. Baik. Ini yang diharapkan macam kan itu juga sekarang ya. Kemudian terkait permintaan maaf, itu kan sudah minta maaf ya Pak Ahoknya itu Bro? Iya, tadi juga sama. Buregian apa namanya itu sudah minta maaf, tapi hukum tetap berjalan. Ya. Itu dia ya. Baik, Prof, kita akan jeda sebentar ya Prof ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami, tema kita pentingnya kepemimpinan. Silakan buka. Habis ini akan kita perdalam lagi di As-Saff ayat 4 ya. Di kajian tafsir Al-Quran. Silakan telepon kita di 08297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Catatan informasi yang pertama, sahabat dari Jakarta, jelang demo 4 November Polda Metro gelar zikir akbar. Menjelang aksi demonstrasi 4 November, sahabat Polda Metro menggelar zikir akbar di Masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya. Hal tersebut dilakukan agar polisi dapat melakukan pengamanan dengan lancar saat mengawal puluhan ribu massa aksi tersebut. Di dalam masjid tersebut, sahabat, tampak ada sekitar 1000-an personil gabungan TNI dan Polri. Mereka berdoa bersama dengan dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham. Zikir akbar tersebut, sahabat, dilakukan atas instruksi dari Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen M. Irawan. Selain diikuti oleh bantuan anggota TNI, Polda Metro juga diikuti oleh beberapa anak yatim yang sengaja diundang. Menurut Awi, sahabat, dengan mengundang anak yatim, pihaknya berharap agar demo yang akan digelar di depan istana tersebut tidak ricuh. Catatan informasi selanjutnya, sahabat, masih dari Jakarta, Menteri BUMN dorong kemandirian industri pertahanan. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mendorong kemandirian industri pertahanan menjadi modal upaya untuk memperkuat pertahanan maritim. Ia mengatakan, sahabat, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka perlu mengelola dan membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan memberikan
prioritas pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti tol laut dan industri perkapalan termasuk peralatan, pertahanan dan juga keamanan. Rini mengatakan sahabat kekuatan sumber daya manusia Indonesia harus didukung dengan kemampuan teknologi dan ketersediaan alat pertahanan dan juga keamanan untuk menjaga wilayah mulai dari permukaan laut hingga samudra. Untuk itu, sahabat, Rini yang juga Wakil Ketua Harian Komite Kebijakan Indonesia Pertahanan atau KKIP menuturkan, tidak mungkin hanya bergantung dan menyerahkan diri pada penggandaan alat peralatan pertahanan dan juga keamanan dari luar negeri saja. Catatan informasi yang terakhir, sahabat dari Jakarta, lantunan zikir di dapur umum aksi damai 4 November. Tidak hanya bantuan berupa material, sahabat, bantuan berupa tenaga pun terus berdatangan jelang aksi damai 4 November terkait kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51. Seperti di posko dapur umum yang berada di kawasan Condet, Jakarta Timur, terus sibuk. Bantuan tenaga tampak dari para relawan yang mayoritas kaum perempuan. Mereka merebus telur dan juga membungkus makanan ringan yang nantinya akan didistribusikan pada esok Jumat 4 November. Posko dapur umum Condet tersebut, sahabat, juga mendistribusikan logistik makanan ke 2 titik yang bertugas memasak makanan atau nasi bungkus, yakni di Markas Front Pembela Islam atau FPI, Bertamburan, dan juga Pesantren Darul Al-Muhsinin, Otista, Jakarta Timur. Kegiatan di dapur tersebut, sahabat, umum bersifat steril lantaran berjaga-jaga dari pihak yang ingin melakukan tindakan kejahatan. Demikian, sahabat, catatan informasi kami ambil dari Republika dan Antara. 107,5 SLAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Alhamdulillah, sahabat, kita di kajian tafsir Al-Quran sesi ketiga dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Rumruwi MA. Beliau guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga salah satu imam besar di Masjid Al-Akbar Surabaya. Anda ingin bergabung, bertanya, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Silakan Anda buka, sahabat, kita membahas ya terkait urgensi kepemimpinan atau pentingnya kepemimpinan. Nah, yang Anda silakan buka Al-Quran, yaitu surat As-Saff ayat 4, Prof. Di sini disebutkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Maksud berperang di jalannya. Nah, ini apa dong maksudnya nih, Prof? Ya, itu maknanya tentu banyak. Baik itu berperang dalam arti yang sesungguhnya. Jadi artinya Allah juga secara langsung memerintahkan kalau kita harus berperang dengan musuh, ya. Maka kita harus menghadapi dengan pasukan yang teratur rapi, ya, terorganisir dengan benar. Tentu saja itu membutuhkan kepemimpinan di situ. Bisa juga jihad dalam arti yang luas, ya. Nah, jihad itu kan sebenarnya mengerahkan segala kemampuan. Maka jihad itu tidak maknanya tidak hanya perang saja. Berjihad dalam membebaskan umat dari kemiskinan itu juga bisa aja maknanya seperti itu. Itu pun jangan sporadis, harus dimanage, diatur, dipimpin sedemikian rupa, sehingga benar-benar nanti akan berhasil. Ya. Kemudian untuk itu Allah memberikan kepada kita ajaran yang memberi contoh real itu, yaitu apa? Sholat pun kita dianjurkan, ya, untuk tidak sendiri-sendiri, tetapi berjamaah. Ya. Nah, kita lihat jamaah sholat itu seperti itu. Ya. Imamnya, pemimpinnya, ya, di depan sendiri. Ya. Apapun yang dilakukan imam itu diikuti oleh makmum. Misalnya makmum yang terlambat, imamnya sudah sujud, dia langsung Allah Akbar, langsung ikut sujud. Langsung ikut. Ya, itu kan berarti kepemimpinan itu yang seperti itu, ya. Itu mengandung satu komando. Satu komando. Ya, tidak ada yang menyimpang atau nyempal daripada kepemimpinan itu. Nggak ada yang bangkel gitu. Ya. Jadi benar seperti ka'annahum bunyanum marsus, tadi sebuah bangunan yang sangat kokoh karena satu sama lain sangat terkait itu, ya. Jadi istilahnya misalnya dalam sholat tadi, gerakan apapun
makmum ini juga harus mengikuti gitu Prof ya? Ya, Kalau- kecuali Nah, apa tuh? Prof? imamnya keliru, imam salah. Oh, Makanya harus ada makmum yang mengingatkan itu. Ya, jadi dengan begitu maka ada pelajaran bahwa ya betul imam itu harus dipatuhi selama tidak salah, selama tidak keliru. Pemimpin juga kalau tidak keliru semua sepatuh ada kepemimpinan itu. Jangan sampai ada yang menjegali, ada yang sekarang nyempal dari situ, ada yang merorong, tidak boleh. Harus seperti itu ya. baik. Jadi statusnya makmum ini sama sebenarnya kalau kita di bawah presiden ada menteri-menteri itu juga harus nurut gitu ya Prof ya? Iya, iya. Harus tunduk kepada big boss-nya. Presidennya Prof. Ya, dan imam itu hanya satu. Hmm. Ya, tidak boleh imam banyak ya. Imam itu hanya satu dan itu dipatuhi semua. Bapak seandainya umat Islam di Indonesia ini seperti itu kepemimpinannya. Bisa dibayangkan itu ya. Iya, iya. Bisa mengerikan juga itu. Memboikot apapun gampang ya. Imamnya mereka boikot produk ini, bangkrut sudah. Ya kan. Ya. Iya, iya, iya. Tapi saya ini kita masih belum seperti itu. Karena apa? Masing-masing punya imam sayang sekarang. Ya. Maksudnya apa itu Bro? Hah? Masing-masing punya imam. Nah, jangan punya pemimpin sendiri-sendiri kan. Tidak satu pimpinan itu loh. Umat Islam itu kan seperti itu. Kelompoknya masing punya pimpinan sendiri, yang dipatuhi hanya itu aja, yang lain tidak kan begitu. Misalnya Bro? Hah? Ya kan organisasi kita kan banyak ya. Kan nggak mau patuh pada pimpinan organisasi lain kan. Harusnya gimana Bro? Misalnya semuanya ambil kesepakatan, misalnya bergilir lah misalnya. Pemimpin macam satu siapa itu, lainnya wakil gitu ya. Jadi ada Dalam beberapa tahun misalnya, mungkin nanti bergilir. Dari apa ya, kan bisa ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasliyah, ada itu. jadi persatuan organisasi Islam gitu maksudnya. Iya. Namanya apa? Persatuan Organisasi POI gitu. POI. Dulu kan pernah ada Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dulu hanya satu aja dulu. Ya. Jadi satu komando. Itu kondisinya gimana Bro? Lebih enak untuk Ya tentu pengendalian lebih mudah toh, satu komando aja. Kalau sekarang nih yang satu komando, satunya yang jegal kan. Jadi gimana ya Bro? Ya, Nah ini ada dengan gitu nggak sih Prof? Ada lagi peran seperti apa namanya Persatuan Organisasi Islam Indonesia misalnya Ya, belum POII begitu. Belum ada. Itu menarik juga sebetulnya Bro. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada, masing-masing bikin sendiri. Kadang-kadang bergerak-gerak sendiri. Kadang-kadang bermusuhan juga itu. Itulah saya. Itu memang diadu atau memang bermusuhan ya Prof? Ya bisa saja ada faktor-faktor eksternal yang mengadu, ada yang faktor internal yang sudah termakan oleh isu dari luar tadi sengaja mengadu, ada yang berlebihan dalam fanatismenya terhadap kelompoknya sendiri, yang menuding yang lain demikian rupa itu. Kalau MUI itu gimana Prof? Itu kan juga bisa menjadi semua golongan di sana ya? Maunya begitu, ya. Maunya MU itu Mewadahi memayungi semuanya. Itu, tapi dalam prakteknya juga seringkali MUI ditentang oleh ormas Islam yang lain misalnya. Padahal kalau kita lihat di MUI juga ada pengurusnya ya Mas Prof. Iya, NU juga mewakili ada. semua juga. Semua kan ya. Semua. Tapi kok masih belum ya Prof ya? Ya, Kok masih ada makanya aneh ya. Sekarang ini aja ini yang kurang pas pemimpinnya. sekarang saja saya melihat kritiknya Pak Hasyim Muzadi ya. Ketua Umum Ulama itu Pak Ma'ruf Amin itu sekaligus juga ketua Suriah NU. Tapi anehnya ya komandonya Pak Ma'ruf Amin tidak digubris oleh NU. Ya, itu Kak. Padahal NU itu mulai tunduk kepada Rois Am, dia Rois Amnya. Sehingga sekarang malah kata Pak Hasyim Muzadi, malah para ulama, para kiai masih menjadi pemimpin umat ini itu malah diceramai sama politisi katanya. Karena sama politisi. Ya, Prof, sebenarnya kalau melihat seperti tadi itu ya agak ironi begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya yang kurang pas itu siapanya nih? Jamaahnya atau pemimpinannya tadi itu? Ya, menurut saya semua aja lah. Semua aja lah. Jadi memang ada
pengaruh dari luar. Luar itu memang sangat takut sekali kalau kita bersatu. Itu sejak zaman sahabat itu mereka sudah berusaha agar Islam itu hancur dari dalam, membuat intrik-intrik yang demikian rupa. Ya, adu domba. Yang adu domba itu, itu sampai sekarang pun terjadi semacam itu. Ya. Kemudian ditambah caranya mungkin diberikan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, atau juga ditanamkan fanatisme yang berlebihan. Sehingga hanya dia yang benar, semuanya salah, dituding semuanya. Ya. Ini kan masih banyak terjadi di kita seperti itu. Ya. Nah, padahal masing-masing punya imam tadi. Imamnya saking banyaknya, melu imam sing ndi mau dikatu semua, gak mari-mari sholatnya lagi. Prof, sebetulnya itu agak sulit ya Prof ya kalau membuat persatuan organisasi Islam itu. Ya, saya jelas sekarang susah sekali, nggak bisa itu ya. Partai pun masih begitu. Jangan sudah satu partai pun sekarang jadi dua gitu loh ya. Yang lambangnya Ka'bah lagi, yang Ka'bah. Sekarang ada dua pimpinan, dua kepengurusan itu. Seperti itu saja. Padahal membawa nama Islam, simbolnya Ka'bah sekalian itu. Masih seperti itu. Iya. Jadi ini faktor eksternal juga berpengaruh, Prof ya. Faktor eksternal berpengaruh. Kemudian faktor internal juga bisa aja dipengaruhi luar juga itu tadi. Ya sehingga akan sedemikian rupa. Bisa juga karena mungkin ya kedanggalan keislamannya. Kedanggalan keislamannya. Tapi mereka itu kelihatannya juga berjenggot, sorban, kopiah juga loh Prof. Masa dangkal Prof. Apa harus dinilai dari itu ya? Justru orang yang alim itu adalah yang sangat takut kepada Allah. Karena sangat takut kepada Allah, berarti pasti tidak berani untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Sekarang kan banyak yang menyimpang kan. Seperti apa itu Prof? Ya masalah kepemimpinan misalnya, ya ada Muslim pendukung A itu ya. Udah jelas ayatnya, jangan kau pilih, jadi risiko malah mendukung ya, coba kan aneh itu. Katanya tuh, dan itu konon itu juga seorang tokoh asalnya, tapi setelah tokoh politisi. Katanya itu toleransi Prof. Toleransi tidak dalam masalah ajaran, toleransi itu dalam masalah kehidupan duniawi sehari-hari. Ya. Kalau udah masalah kepemimpinan ada tuntunannya. Ya. Toleransi itu udah masalah agama, itu lakum dinukum waliyatin, itu toleransi. Bukan ajaran ditoleransikan. Sudah bareng-bareng ya misalnya, itu nggak bisa itu ya. Jadi toleransi dalam masalah muamalah ya. Dalam mas prinsip. Ya, toleransi itu harus lakum dinukum waliyatin ya. Tidak ada toleransi bagi yang prinsip seperti Al-Quran penyelewengan ya Prof. Oke, baik Prof, kita akan jeda sebentar. Bagi Anda yang ingin bergabung sahabat silakan ya di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kita masih di kajian tafsir Al-Quran dan kita membahas tentang pentingnya kepemimpinan. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Apa sajakah kiat-kiat bisnis Islami? Sinergi harus perlu, terus pandai bersyukur dan berucap terima kasih. Jadi istilahnya harta ilmu keahlian yang kita miliki itu semua hanya titipan dan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Surat Al-Insyirah. Faiza faragta fansab. Maka apabila kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang memang saya lakukan. Wa ila rabbika farghab. Setelah itu ya saya berserah diri. Apapun nantinya hasilnya, saya tawakal aja. Allah sudah memberikan janji, barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan kepadanya pintu keluar, dan barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Talk show interaktif Bisnis Islami setiap Sabtu jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Baik, ke informasi singkat Hanim Mufidah di Gatekeeper. Hanim.
Ya, sahabat, betapa banyak keluarga di luar sana yang berpisah atau bercerai hanya persoalan yang tidak kunjung selesai. Padahal di antara mereka, sahabat, pernikahannya sudah berlangsung puluhan tahun. Dan ternyata lamanya pernikahan bukan jaminan lolos dari berbagai persoalan tersebut. Tentu hal itu tidak ingin terjadi pada keluarga Anda, bukan? Untuk itu, sahabat, mari kita cari ilmunya bagaimana cara merawat hubungan suami istri agar selalu baik-baik saja. Dengan mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga di SAS FM. Beliau akan memberikan ilmunya plus akan membedah buku barunya. Insya Allah, sahabat, akan kita laksanakan pada Ahad 6 November jam 9 pagi hingga jam 2 siang di Studio 2 SAS FM. Anda boleh bertanya sepuasnya hingga hal-hal yang paling detail sekalipun. Biayanya hanya Rp100.000 per orang atau Rp125.000 bagi pasangan suami istri. Dengan fasilitas buku terbaru Ustadz Yahya Aziz, snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran, sahabat, kirim SMS dengan format nama lengkap spasi bedah buku. Kirim ke 0812 306345 atau Anda bisa datang langsung ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Al-Akbar Surabaya. Kembali ke Alik. Terima kasih, Hanim Mufidah. Sesi terakhir, sahabat, kajian tafsir Al-Quran bagi Anda yang bertanya. Masih ada waktu ya, 8297299, SMS dan juga WhatsApp kita di 0812 306345. Prof, kita akan membaca pertanyaan dari pendengar yang bergabung melalui WhatsApp kita, yaitu ini dari Muhammad Rumrowi Rizkon. Nah, ya. Sama namanya. Bersama nih. Ada Rizkon. Ya. Ini mahasiswa salah satu universitas di Surabaya. Dan ini mau minta masukan dan saran. Saat ini saya sedang menjadi salah satu ketua organisasi dalam kampus. Dan ini insya Allah pertengahan November ini akan menjalani pergantian kepengurusan dan pemilihan ketua yang baru. Nah, untuk pemilihan ketua atau pemimpin ini, apakah ada tuntutan dalam Al-Quran mengenai tata caranya? Tuntunan ya? Tuntunan dalam Al-Quran mengenai tata caranya. Adakah tips mendapatkan pemimpin yang baik? Ya, dua pertanyaan. Ya, tuntunan umum dari Al-Quran itu apa? Dalam segala hal termasuk dalam masalah ini adalah wasawirhum fil amri. Ya, hendaklah dimusyawarahkan. Ya, musyawarah ya. Namun kalau sudah ada tuntunan langsung dari Allah dan dari Rasul, kita tidak ada pilihan kecuali itu. Tidak boleh musyawarah untuk tidak mengikuti itu ya. Nah, dalam konteks ini memang tidak yang langsung, tapi ya, yang kriteria yang tidak bisa ditawar, yaitu apa? Pemimpin yang kita pilih itu harus beriman, ya, beriman. Nah, itu yang dicontohkan oleh Allah ketika memilih Nabi Ibrahim sebagai pemimpin itu, yang sudah kita kaji dalam Al-Baqarah 124 itu. Ibrahim diuji sekian banyak ujian, semuanya ujian iman. Ternyata hasil terakhir apa? Fa'atammahunna. Ternyata lulus dengan sempurna. Alias summa cum laude dalam masalah keimanan itu di hadapan bapaknya penyembah berhala dengan Raja Namrud demikian rupa, diuji mempunyai anak sampai mendekati 100 tahun. Begitu punya anak harus disingkirkan ke tanah yang tandus. Begitu anak menjadi AGP harus disembelih korbankan. Kan lulus semua itu ujian iman semua. Baru ini ja'iluka linnasi imama. Jadi pertama tentu kriteria pemimpin itu yang harus kita tentukan. Iman itu ya, Prof ya. Ya, pertama adalah iman ya. Kalau saja dilengkapi dengan sifatnya Rasul boleh saja. Oke. Bisa sidik, amanah, tabligh, fatonah itu. Baik, Prof. Yang pertama dulu tentu iman ini ya. Iya, iman. Prof, bentuk konkret ya. Kita seseorang yang mempunyai iman itu bisa dilihat dari apanya ya, Prof? Oh ya. Iman itu mestinya perpaduan antara tiga hal. Satu, akidahnya tidak menyimpang, ya. Karena akidah tidak menyimpang, maka pasti ibadahnya, syariahnya pasti mantap. Itu belum cukup. Ya, kesatuan dua-duanya itu harus melahirkan akhlak yang baik.
Ya. Sehingga akhirnya tanda utama keimanan yang baik itu adalah akhlak yang mulia sebagai buah dari akidah dan syariah atau ibadah tadi. Ya. Baik. Jadi makanya kata Allah, orang pendusta agama itu ternyata bukan orang yang tidak sholat, tidak puasa, tapi yang akhlaknya tidak benar. Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu tidak punya kepedulian pada pihak lain apalagi yang menderita. Apakah ketika ibadah oke, otomatis akhlaknya oke, Prof? Seharusnya begitu. Harusnya begitu ya, Pak? Iya, karena ibadah berarti benar itu. Tadi dikatakan seharusnya. Kalau iya, berarti ada nggak seharusnya? Nggak ada yang nggak seharusnya. Ya di negeri ini masih banyak itu. Sudah haji sekian kali, korupsi, ya masih ngerampok, masih banyak. Kenapa? Karena memang tidak pahami secara utuh. Dianggapnya sholat hanya kewajiban, nggak ada kaitannya dengan perbuatan pekerjaan. Sehingga ada yang mengatakan, loh sholat tak kewajiban kulo, maling ini pendamelan kulo katanya. Itu ya. Ya itu. Jadi harusnya memang ini sinkron kan ya. Syariah, akidah, lahirah, akhlak yang baik. Ya. Nah tadi itu kalau sudah tadi ya kriteria tadi misalnya tambah jujur, sidik kan jujur ya. Amanah kita tahu ya, tidak akan pernah khianat. Tablik itu transparan, tablik itu ya terbuka ya, tidak sembunyi-sembunyi dan itu ya. Kemudian fatonah itu punya kecerdasan juga. Sehingga kalau iman ditambah itu komplit ya, Prof. Ya, saatnya ada yang memenuhi syarat itu ya. Kemudian tadi musyawarah misalnya ternyata calonnya lebih satu, gimana? Kita pilih seperti pemilu itu suara terbanyak. Atau kalau saya sudah disepakati, udah kita pilih ini saja, sudah sepakat, boleh seperti itu. Boleh seperti itu ya. Jadi di pengurusnya yang sekarang misalnya di BEM itu berkumpul begitu, kita pilih ini aja, itu boleh ya, Pak? Ya, asal sudah memenuhi kriteria tadi. Ya. Walaupun ada 2 calon atau 3 calon. Ya. Boleh seperti boleh itu ya. Saja. Langsung tunjuk boleh ya. Ya. Dan memang sebenarnya dalam ajaran Islam itu kepemimpinan jangan diperebutkan. Makanya Rasulullah kalau ada minta itu jangan diberi. Minta jabatan jangan diberi. Rasulullah itu. Mencalonkan gimana, Prof? Apa? Boleh. Mencalon kalau memang prosedurnya seperti itu ya boleh. Boleh. Apalagi memang tidak ada, misalnya tidak ada yang mau mencalonkan atau ada yang mencalonkan tapi diragukan masalah itu tadi. Ya, saya mencalonkan demi menyelamatkan ya. Boleh seperti itu. Ya. Baik. Ya. Jadi gitu ya beberapa caranya, Prof. Ini agak kembali ke iman ini yang penting ya, Prof ya. Ke akhlak tadi. Misalnya nih, wah ini ibadahnya sudah oke, akhlaknya beberapa sudah kelihatan, tapi sepertinya kok kurang yakin ya. Kurang yakin kalau dia benar-benar oke. Bolehkah kira-kira diuji begitu, Prof? Tadi kan dikatakan diuji ya. Boleh. Kira-kira Ibrahim kan diuji lah Allah. Level diuji. Jadi perlu diuji juga ya calon-calon itu. Lah ujiannya kan bisa ujian itu macam-macam, tidak harus ujian formal kan bisa saja. Tapi ujian yang banyak sekarang itu kan hanya pengetahuan saja, Prof. Ya misalnya Jawahari diberikan apa? Diberikan tugas apa? Kepercayaan apa misalnya? Oh ternyata sudah khianat, sudah nggak bisa. Nggak usah kepilih. Ternyata nggak tampak ujian, tapi sebenarnya itu ujian bisa aja seperti itu. Oke. Makanya ketika Rasul mengatakan sempurna. Kemudian ini ja'ilun nasi imam, sekarang aku pilih kau sebagai pemimpin Ibrahim. Nabi meminta, ya Allah mudah-mudahan anak turunku sudah jadi pemimpin. Dijawab, la yanalu ahdi zalimin. Ya. Janji kepilihan itu tidak akan saya berikan pada orang yang zalim. Apalagi orang kafir. Ya. Jadi hanya untuk yang beriman saja. Ya. Baik. Jadi boleh ya untuk diuji ya, Prof ya. Akhlaknya ini ya. Nah, terkait akhlak juga. Apakah akhlak itu juga bisa dilihat aja dari dia suka menolong misalnya, Prof? Apakah itu salah satu bisa jadi ukuran begitu? Ya ini gampang loh. Kalau kita butuh uang, dia ngutangi loh. Oke loh dia. Ibadahnya oke juga. Ya tapi kadang-kadang gampang, tapi nggak bunga. Tapi riba. Ya itu. Iya. Ya tadi kalau gampang saya, tapi juga dilihat juga gimana akidahnya misalnya.
mencampur adukkan dengan kemusyrikan misalnya. Baik. Gimana ibadahnya tadi? Ada yang bilang tuh kalau cari pemimpin yang pengusaha sudah kaya, nanti pasti tidak korupsi begitu, Prof. Tapi di syarat-syaratnya kok nggak ada ya, Prof ya? Dia harus kaya, harus punya uang yang banyak agar nanti. Nggak ada ya, Prof. Ya, karena sekarang kepemimpinan dibeli soalnya. Jabatan dibeli, maka berapapun dihabiskan untuk itu. Setelah itu berusaha untuk mencari balik, untuk membalik nih bondonya itu. Sekarang kan seperti itu. Itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran Rasul kan. Iya. Jangan kau cari-cari itu. Ya. Jabatan kalau kau cari, Allah akan lepas tangan. Justru akan kepadamu tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak kau cari, kau diamanati, Allah akan membantu. Hadis Rasul seperti itu. Ya. Baik. Ini masih sedikit, Prof ya. Ini terkait akhlak juga tadi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa coba lihat pemimpin besar itu pasti baik terhadap ibunya atau keluarganya. Apa perlu salah satu ukuran bentuk akhlak yang baik, Prof? Bagaimana? Berbakti kepada ibunya. Oh iya, dalam ajaran Islam memang seperti itu. Seperti itu ya. Itu bisa dilihat dari sana ya, Prof. Berbakti kepada ibu itu sangat luar biasa. Ya. Dalam Islam itu yang berbeda orang tua itu kan ranking kedua setelah kepada Allah. Kenapa? Karena jasa yang paling banyak diterima oleh seorang itu pasti pertama Allah, yang kedua orang tua. Dan itu tidak bisa dibalas. Ya. Itu bisa jadi ukuran akhlaknya baik ya, Prof. Ya, tapi tetap tadi itu harus buah daripada akidah dan syariahnya tadi ya. Ya baik itu tok ternyata keimanannya nggak beres ya enggak juga. Ya. Oh, baik aja ke ibu ternyata sholatnya kok nggak tepat 5 waktu gitu ya, Prof ya. Nggak jadi masuk ya. Oke, baik jadi itu. Prof, baik. Terakhir dari Prof, pesannya ke sahabat, simpulan ini terkait ya, sebenarnya ini hadis yang masih banyak sebenarnya tadi ya. Iya. Jadi yang intinya ketika orang keluar itu harus satu dianggap sebagai pemimpin tadi itu. Maka dulu juga begitu. Ketika Rasulullah wafat, dimakapkan. Yang dibahas pertama kali adalah pemimpin. Pemimpin itu siapa umatnya? Gitu. Dan itu panjang karena juga diperebutkan juga antara Muhajirin dan Ansar. Akhirnya disepakati Abu Bakar itu setelah itu terus turun-temurun. Artinya periode berikutnya selalu seperti itu. Ya. Dan akhirnya dipilih. Ya. Kriteria ditentukan. Termasuk Umar waktu beliau sudah merasa sudah akan dekat ajal. Beliau mencalonkan 6 orang yang memenuhi persyaratan ini. Termasuk putranya. Namun dia beri syarat yang anakku ya hanya boleh ikut memilih tapi tidak boleh dipilih. Sehingga akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu. Ya. Baik. Jadi inilah masalah kepemimpinan itu sangat vital, penting sekali, dan juga sangat fatal kalau kita keliru dalam masalah memilihnya. Itu. Maka ya dalam segala hal kita harus memperhatikan itu. Ya. Islam mengajarkan kita harus segalanya selalu teratur, terpimpin dengan baik. Ya. Juga dunia ini sampai akhir juga baik. Amin. Mudah-mudahan, Prof. Saya kira ini bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali sahabatnya, sore ini kita sudah tambah ilmu dari Profesor Rumruwi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi khazanah ya bagi kita semuanya. Tadi Profesor Rumruwi, sahabat, beliau guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga salah satu imam besar di Masjid Al-Akbar Surabaya. Terima kasih bagi Anda semua telah menyimak kami. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang kita petik sahabatnya dari kajian tafsir Al-Quran untuk edisi kali ini. Saya Alik Atiga, di Gatekeeper ada Hani Mufidah. Pamit sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SLAS FM. Bermanfaat menghibur syar'i.